berlaku dari masa lalu hingga generasi ke generasi. Di sini saya ingin mengatakan bahwa baik buruknya seseorang tidak ditentukan dari mana dia berasal. Walaupun seseorang dari nasab yang bagus, nasab yang benar, belum tentu dia akan mewarisi kebaikan dari leluhurnya atau dari orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, seorang yang nasabnya buruk, belum tentu anak cucunya itu akan berperilaku atau menjadi orang yang buruk seperti leluhurnya. Itu perlu dicatat, teman-teman. Jadi di sini perlu penalaran, maksud saya perlu penalaran dengan akal sehat, bukan akal yang sakit. Oke, kita mulai. Apakah benar orang Aceh itu benci terhadap orang Jawa? Itu yang isu yang sering kita dengarkan, terutama kami di Aceh. Ada sebagian orang yang memang benar membenci orang Jawa. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa orang Jawa yang juga membenci orang Aceh. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, namun saya akan mengulasnya. Menurut pemahaman saya dan menurut beberapa sumber yang saya temui, yang saya jumpai, dan ada beberapa rujukan yang saya pelajari. Yang pertama, ini terjadi karena pengaruh perang antara kita di Nusantara, leluhur kita berperang dengan Belanda. Kemudian Belanda merekrut putra daerah mungkin di seluruh Nusantara, dan kebetulan kebanyakan yang masuk ke pasukan Kenil ya, pasukan Kenil, apa namanya? Saya lupa bahasa Belandanya. Koninklijke Netherlands Indians Lege. Pokoknya seperti itulah, saya juga lupa ya. Jadi dalam hal ini kebetulan tadi saya katakan banyak tentara Kenil ini yang direkrut dari orang-orang Jawa, tentara-tentara lokal ya. Kemudian dikirim ke Aceh sebagai BKO untuk memerangi pejuang-pejuang kita di Aceh. Sehingga terjadi pembicaraan turun-temurun tentang bagaimana kebencian para pejuang ini yang diajarkan kepada anak cucu mereka supaya tidak seperti orang-orang yang berkhianat itu. Namun saya tekankan di sini, jangan salah paham dulu, nonton sampai selesai. Kemudian, apakah hanya orang itu yang berkhianat, yang menyerang kita? Kita tidak pungkiri, banyak juga saudara-saudara kita di Aceh yang berkhianat, yang menjadi pengkhianat. Ya, sejarah membuktikan itu, dan ini bukan sejarah versi kepentingan, ini sejarah yang sebenarnya. Tidak sedikit orang Aceh yang berkhianat, yang mendukung Belanda, yang bekerja sama dengan Belanda untuk menghancurkan perjuangan leluhur kita dalam mempertahankan kerajaan masing-masing waktu itu belum berdirinya Indonesia. Oke, lanjut lagi teman-teman. Itu pertama ya, awal kejadian itu. Kemudian di Aceh berlanjut lagi dengan kejadian ya kita ringkas saja supaya tidak panjang videonya. Itu pada saat banyak yang mengatakan ya, ini yang mengatakan banyak sekali, menurut sejarah itu Bung Karno mengkhianati rakyat Aceh yang sudah membantu Indonesia, yang sudah membantu teman-teman di Jawa, kemudian memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk materi, dalam bentuk doa dan sebagainya. Kemudian merasa dikhianati. Ingat, ada yang merasa dikhianati, sampai hari ini masih ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, kita juga tidak menyalahkan Bung Karno semata. Orang-orang tua kita dulu bagaimana membuat negosiasi, bagaimana membuat perjanjian-perjanjian, kita juga tidak tahu, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini saya tidak menjilat teman-teman di Jawa, saya juga tidak menjilat saudara-saudara saya di Aceh. Saya mengatakan sesuai dengan pemahaman saya. Jadi kemudian berlanjut lagi perang ya, pada saat PKI ya, teman-teman tahu ya, entah ceritanya seperti apa. Itu dari Jawa dikirim serokan ke Aceh, dikirim arit, dikirim palu, dikirim alat-alat pertanian seperti itu. Kemudian yang terima di sini kebanyakan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,
masyarakat awam. Kemudian datang pasukan sapu bersih, mereka dibantai dan segala macam. Kemudian berlanjut lagi. Itu sebelumnya ada DITI ya kalau tidak salah ya. Kalau di Aceh itu ada juga pasukan DITI itu, termasuk yang membasmi pasukan DITI ini, yang membantai itu pasukan Diponegoro namanya kalau tidak salah. Nah, itu kembali lagi ke nama Jawa itu disebut-sebut di sini. Kemudian lanjut lagi ke perang antara GAM dan negara hari itu ya. Ini harus dipahami teman-teman. Jangan sampai salah mengartikan nanti. Jadi di sini ada pembahasan atau ada isu yang berkembang bahwa orang Aceh atau GAM mengusir orang-orang di Jawa dari Aceh, misalnya transmigrasi dan sebagainya. Ada yang terjadi memang seperti itu, kita tidak pungkiri. Namun secara keseluruhan orang Aceh mengusir saudara-saudara kita di Jawa itu tidak benar. Ya. Kemudian ada kesenjangan-kesenjangan lain. Seperti kenapa orang Jawa saja yang berhak menjadi presiden, kenapa Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara pada waktu itu, padahal Aceh dijanjikan sebagai daerah istimewa yang memiliki hak otonom sendiri, sebagai kakak tertua di Nusantara, seperti itu misalnya ya. Kemudian janji tentang Indonesia akan dijadikan sebagai negara Islam, kemudian sekurang-kurangnya untuk Aceh, namun tidak terrealisasi. Mungkin dari dasar itu ya, menganggap bahwa Bung Karno ingkar janji, seperti itu kira-kira. Kemudian berlanjut lagi pengusiran oleh masyarakat dan sebagainya. Itu ada kejadian seperti itu, tapi tidak secara keseluruhan teman-teman. Bahkan mohon maaf ya, ada saudara-saudara kita dari Jawa sendiri bergabung dengan GAM atau mendukung perjuangan GAM. Ada yang mereka lari sendiri bukan karena diusir, karena ketakutan, karena perang yang berkepanjangan. Mungkin mereka takut, mereka pergi sendiri, atau ada yang menggemborkan isu bahwa ada pengusiran etnik Jawa di sini. Jadi seperti itu yang saya pahami teman-teman. Namun saya juga merasa sedih ketika ada saudara-saudara saya dari Jawa yang sama sekali belum pernah ke Aceh. Waktu itu kami kerja di salah satu NGO ya, lembaga asing yang bekerja di Aceh. Dia dari Sunda. Jadi begitu kenalan dengan saya, beliau langsung menjawab, saya bukan Jawa, saya orang Sunda katanya. Kenapa rupanya kalau Jawa, saya tanya. Di sini kan ini saya katakan tidak, itu tidak berlaku untuk saya. Saya katakan seperti itu karena saya adalah orang yang paling anti terhadap rasis. Kenapa hari ini postingan saya selalu Aceh? Karena saya memang Aceh. Saya bangga dengan leluhur saya. Saya tahu sedikit banyak tentang sejarah-sejarah di sini. Kan tidak mungkin saya seorang Aceh tinggal di Aceh memposting budaya-budaya teman-teman yang ada di Jawa atau di luar Aceh. Karena saya tidak tahu tentunya. Kalau saya tahu kenapa tidak? Kan begitu teman-teman. Jadi kita jangan salah paham dalam hal ini. Saya ingin meluruskan bahwa isu itu hanya untuk segelintir orang, tidak secara keseluruhan. Buktinya teman-teman di Aceh bebas di Pulau Jawa bersaudara, menikah dengan orang Jawa. Kemudian sebaliknya orang Jawa bisa menikah dengan orang Aceh, tinggal di Aceh. Kita adalah Nusantara teman-teman. Kenapa saya membuat video seperti ini? Itulah bentuk dari saya menghapus pembodohan teman-teman. Karena politik adu domba atau propaganda seperti ini merupakan divide et impera. Divide et impera itu punya Belanda, bukan punya kita. Ya walaupun sedikit banyak kita juga mengadopsi undang-undang perundang-undangan yang ditinggalkan oleh penjajah, namun otak kita jangan jadi penjajah. Sekali lagi saya ulang, baik dan buruk seseorang itu bukan berasal dari mana dia, dari keluarga apa dia, bukan. Karena iman tidak dapat diwarisi. Seorang anak kiai belum tentu jadi kiai. Seorang anak begundal belum tentu jadi begundal. Begitu kira-kira penafsiran dari saya tentang hal ini. Jadi kita jangan salah-salah teman-teman. Dan saya juga sangat sedih kalau ada isu seperti ini yang turun-temurun yang masih diabadikan. Ya, kemudian sedikit saya tambahkan lagi tentang kenapa ini terjadi. Karena kita membiarkan pembodohan yang kecil itu terus turun-temurun tanpa ada
semacam klarifikasi atau semacam pembedahan oleh orang-orang yang berhak dalam hal itu. Jadi kenapa terjadi gesekan sekarang di Indonesia ya antara kubu A dengan kubu B? Karena ada pembiaran seperti itu. Seharusnya mereka harus dipertemukan, harus ada pembahasan-pembahasan. Tentunya ini dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing, artinya ketua kubu masing-masing atau yang memimpin kubu masing-masing. Mereka harus bertemu, harus membahas ini. Jadi mohon bagi teman-teman jangan rasis, karena kalau saya pribadi ya, saya tidak peduli di sini mau Cina, mau suku apapun, mau Arab, mau bangsa apapun yang tinggal di sini, mereka adalah saudara saya. Dengan orang-orang luar saja saya bisa bersaudara, kenapa dengan orang yang ada di negeri saya sendiri saya tidak bisa bersaudara? Jadi kita tidak usah membahas isu-isu atau membesar-besarkan isu-isu yang bersifat rasis, teman-teman. Selama mereka tidak mengganggu kita, tidak menjajah kita, mereka adalah saudara-saudara kita. Kecuali kalau mereka mulai menjajah kita, siapapun itu, atau melakukan kedaliman. Bahkan banyak yang mendalimi kita adalah sesama kita, teman-teman. Nah, jadi itu tanggapan dari saya. Mohon dimaklumi kalau mungkin penyampaian saya kurang dapat dicerna oleh teman-teman. Namun saya ingin di sini jangan ada lagi perbedaan di antara kita hanya karena beda ras, beda suku, bahkan beda agama sekalipun. Kita jangan saling menggesekkan sesuatu, karena sesuatu yang sering bergesekan lama-lama akan meledak. Itu akan merugikan kita semua. Jangan buat perbedaan di antara perbedaan yang telah Allah buat kepada kita. Jadi kita manfaatkan perbedaan itu sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat atau untuk memajukan negeri kita ini dalam mengisi kemerdekaan ini, teman-teman.